Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis yang dikisahkan dalam Injil tadi, bahwa ia merupakan perwujudan dari radikalisme. Yohanes dengan ikhlas menderita dan mati untuk Kristus. Yohanes Pembaptis adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti Yesus yang mati supaya semua orang dapat menjadi anak-anak Allah. Dia yang adalah Yohanes adalah sungguh bentara Kristus yang gagah
dan berani menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk datang ke dunia ini. Yohanes Pembaptis menjadi terang seperti Kristus yang adalah terang dunia. Kata Santo Beda Venerabilis tentang Yohanes Pembaptis, yakni seperti ini. Itulah kualitas dan kekuatan seorang laki-laki yang menerima akhir kehidupannya yang sekarang dengan menumpahkan darahnya, walau ia digembok dalam kegelapan penjara. Yohanes Pembaptis pantas dinamakan sebuah lampu yang terang dan bercahaya oleh Sang Kristus, yang adalah terang kehidupan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai bait Roh Kudus, kita juga dipanggil untuk menjadi terang yang bercahaya, yang memuliakan Kristus dalam sebuah dunia yang digelapi, yang ditutupi oleh dosa-dosa kita. Walau kita barangkali tidak akan mengalami kematian sebagai seorang martir, namun kita dapat meniru Kristus setiap hari dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Bukan mengikuti kecenderungan kedagingan kita. Keradikalan kita dapat berakibat dalam penderitaan. Namun hati kita akan dipenuhi dengan sukacita selagi Roh Kudus itu sendiri memampukan kita seperti Yesus untuk berjaya mengalahkan maut. Walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan, kita akan bersukacita selagi kita melihat Yesus lahir kembali ke dalam dunia melalui kesaksian kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa menjadi terang dunia, bisa menjadi cahaya bagi setiap orang, seperti halnya Yohanes Pembaptis. Tetapi kita sebagai manusia, kita akan bertanya di dalam diri kita, apakah kita mampu menerima atau mengambil resiko yang akan terjadi ketika kebenaran kita wartakan kepada orang lain. Yohanes menerima resiko demi kebenaran. Dia dipenjara di dalam kegelapan. Dia dipenjara atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Seperti halnya Yohanes mengatakan bahwa dia hanyalah pembuka jalan. Bagaimana dengan kita? Kita hanya manusia. Kita mengerti tugas kita sebagai manusia. Kehidupan kita berada pada level yang paling rendah ketika berbicara tentang kebenaran. Karena apa? Alasannya hanya satu, ketakutan. Kita takut akan kehilangan nyawa. Kita takut berbicara kebenaran dan akhirnya segala sesuatu musnah dari hadapan kita. Harta, kepercayaan, persahabatan dengan banyak orang hilang karena kita mengakui kebenaran. Kita mengakui bahwa hal ini salah yang dilakukan oleh orang lain, maka kita takut orang itu akan menghilang. Sedikit hal tentang kehidupan ini saja, kita menjadi ragu akan kebenaran. Apakah kita pantas menjadi cahaya? Apakah kita pantas menjadi terang seperti Yesus Kristus itu sendiri? Kalau kita takut akan hal itu, mampukanlah diri kita berbicara dengan Roh Kudus.
Mintalah agar kita diterangi, kita dibimbing, dibawa untuk mampu mewartakan kebenaran. Anda dipenggal kepala bukan berarti Anda harus mati. Kedagingan kita mati karena kita dibunuh oleh kebenaran itu sendiri, maka kita akan memiliki kebahagiaan dan kehidupan abadi bersama Kristus. Kita akan dapat melihat Kristus lahir ke dunia ini karena pewartaan kebenaran yang kita sebarkan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, berkat bimbingan Roh Kudus, kita sendiri dapat melihat Mesias itu hadir bersama kita, lahir kembali di dalam dunia ini. Saudara-saudari harus percaya bahwa Roh Kudus senantiasa melindungi kita untuk mengatakan tentang kebenaran. Semoga demikian. Pergilah Anda diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.